Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi di video pembelajaran Bapak. Siang hari ini saya akan menjelaskan materi di kompetensi dasar baru, yaitu kompetensi dasar 3.2. Nah, materinya ialah tentang Adobe Animate Interface Workspace. Kita langsung saja ya. Kompetensinya dasarnya seperti yang Bapak sampaikan, kita 3.2 tentang menjelaskan teknik pembuatan gambar objek menggunakan aplikasi animasi 2D. 4.2-nya membuat gambar objek 2D. Nah, tujuan pembelajarannya ialah setelah kita menyaksikan video pembelajaran ini, siswa atau kalian dapat menjelaskan satu persatu interface pada aplikasi animasi 2D. Bicara Adobe Animate, sebenarnya ini Bapak menggunakan CC 2000 Adobe Animate CC 2020 atau yang 2 tahun terakhir yang terbaru. Kalian bisa menggunakan versi yang baik itu yang lama maupun yang terbaru, tergantung kondisi HP laptop kalian masing-masing. Ada yang versi yang kalau misalnya spek laptop kalian tidak mendukung, bisa menggunakan Adobe CS6 yang paling lama versinya ya menurut Bapak ya. Atau kalau laptop kalian sudah speknya paling tinggi, bisa menggunakan Adobe Animate CC 2022 yang terbaru. Kalau Bapak menggunakan Adobe Animate CC 2000, CC itu Cloud Creative ya. Ini disesuaikan dengan kondisi laptop Bapak. Kita langsung saja ya. Nah, ini interface, tampilan dari aplikasi Adobe Animate. Kalau kita membuka aplikasi ini, dia tampilannya seperti ini. Lihat di sini Bapak bisa perhatikan ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini tampilan dasar dari interface aplikasi Animate. Kita langsung saja Bapak akan membuka aplikasinya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kalau kita membuka seperti ini, ada home, ada file, edit, view, insert, modify, text, comment, control, debug, video help, lalu sini ada kita sebut toolsnya, lalu sini ada tampilan putih, di sini ada, kalau kita perhatikan ada timeline, output, dan sebagainya. Nah, ini contoh animasi yang telah Bapak buat. Nah, kita coba ya. Pertama, kita lihat dulu. Saya akan coba yang pertama. Next sebelumnya. Pertama itu menu bar. Menu bar itu apa sih anak-anak? Menu bar itu berisi file, edit, view, insert, modify, text, comment, control, debug, windows, help, dan submenu yang berisi banyak fitur yang bisa membantu dalam bekerja dengan menggunakan Adobe Animate. Nah, contohnya seperti apa? Menu ini menu yang dasar yang menu bar ini kita akan menggunakan sehari-hari dalam mengerjakan project animasi. Yang paling dasar adalah membuat dokumen baru bertoko besar, lalu ada membuka dokumen baru, lalu bisa menutup, menyimpan, lalu mengimport, lalu mengkonvert, publish, dan keluar. Ini yang di file. Di edit, ini ada kita undo, cut, copy, paste, clear, duplicate, select all, dan sebagainya. Edit simbol, timeline, dan sebagainya. View, dan seterusnya. Insert, new symbol, modify, timeline, dan sebagainya. Nah, ini kita sekali kita bisa menggunakan satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita menyimpan berarti di save out. Kalau mau close berarti exit. Selain kita mengklik menu ini juga kita ada shortcut-nya. Shortcut-nya ini nama. Ya. Lalu bagian kedua, tools. Nah, perhatikan gambar ini. Tools ya.
Toolsnya ada seleksi tool, free transport tool, classic class tool, ada oval, line 10 tool. Yang mana yang ini nih? Nah ini anak, ada ini seleksinya tool, free transform, classic ball tool, rectangle tool, oval tool, line tool, text tool, pen bucket tool, eraser, dan fill color. Nah fungsinya masing-masing ya. Kalau ini seleksi, berarti dia membagian seleksi. Dan ini contoh kita bapak ini seleksi ya. Ini seleksi, bapak klik dari seleksi untuk menseleksi objek. Oke. Free transform ini untuk membesar dan memecilkan dan mengubah bentuk objek. Ya, seperti ini. Transform. Lalu pen itu untuk semacam pen ya. Brush ini klasik kayak pensil tool dan sebagainya. Kalau kita mau animate versi sesi 2017 itu ada macam-macam, ada pen tool, ada brush tool, ada pencil tool ya. Tapi kalau di sesi 2020 ini dia hanya satu saja, yaitu classic brush tool. Rectangle kita seperti membuat objek kotak, oval ini lingkaran atau oval ya. Nanti bapak akan lebih jelaskan lagi. Line kita membuat garis, baik garis lengkung maupun garis yang kita bisa lurus. Lalu nih text tool itu bisa untuk membuat teks, kita membuat misalnya Doni ya. Lalu kita ini ada paint bucket tool dan sebagainya, dan eraser kita bisa menghapus semua objeknya kita inginkan. Bagaimana pengaplikasinya nanti bapak saat kita menggunakan aplikasi ini ya di video berikutnya. Nah ini anak-anak untuk tools. Next kita lanjut. Stage, area kerja yang digunakan. Background stage dapat disesuaikan dengan ukurannya. Ini ada tipsnya, ukuran stage disesuaikan dengan media output yang diinginkan. Maksudnya apa, Nana? Ini stage. Yang warna putih ini stage. Kita bisa mengubah stage ini tidak hanya putih. Di mana di property ya. Ini stage ini, kita perhatikan ini di parameter properties, lalu kita ada stage-nya berwarna putih. Kita bisa mengubah warna sesuai dengan yang kita inginkan, Bapak. Mudah ya. Lalu ukurannya ini panjangnya di sini anak-anak perhatikan ada panjang sama lebar. Kita bisa mengkondisikan apakah sama atau tidak scale-nya, sama fps-nya. fps itu frame per second, artinya nanti kita akan mengaplikasikan di animasi. Berarti dalam satu detik itu ada 24 frame. Apa itu frame? Di video berikutnya ya. Nah ini anak-anak state-nya. State ukurannya ini disesuaikan dengan output yang kita sajikan. Misalnya media animasi kita itu untuk video, berarti ada disesuaikan. Nah, disesuaikan bisa di properties ini atau kita menggunakan saat kita dokumen baru. Nah, ini dokumen Bapak file new. Sebentar ya, agak lama. Nah, versi animate yang terbaru ialah itu sudah kita dipermudah oleh Adobe untuk mengkelompokkan media output yang akan kita gunakan. Misalnya kalau kita mau media sosial, dia sudah disesuaikan ini, mau yang Facebook atau yang Twitter atau YouTube dan sebagainya. Kalau kita mau di fashion, mau yang Medium atau apa, website, Android dan sebagainya. Jadi permudah. Kalau di CS6 tidak ada, seharusnya di sesi 2017. Dan ini sudah dipersingkat dan sudah mengupdate sesuai dengan ini. Sedangkan bagaimana yang tidak, yang hanya kertas, kita ada di bagian di education. Maaf, kita ada di sebentar ya. Ini game.
education, ini smartphone, web. Jadi nggak ada lagi ukuran A4 ya di sini, kecuali kita udah mengerti gitu ya. Kita biasanya saya coba yang ini ya, yang web aja ya, HTML ya, HTML ya. Kita HTML ini. Jadi ini versi yang HTML ini seperti ini. Ya, ini untuk HTML yang website ya, seperti itu anak-anak. Jadi kita bisa mengubah setting di sini. Ukurannya pixel ya, jangan lupa ukurannya pixel, bukan centimeter. Next, kita ke keempat, bagian keempat itu layer properties. Layer itu seperti ini anak, ya kamera, logo. Lapisan yang berfungsi sebagai tempat objek bisa diibaratkan sebagai kanvas atau lapisan atau sebuah elemen yang ada pada aplikasi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa gambar menjadi satu. Jadi layer itu lapisan ya, lapisan tempat objek, ibarat kanvas. Contohnya seperti ini, logo saya. Ini anak-anak, sini tidak kelihatan ya, tapi kalau di jalan seperti ini. Nah, seperti ini ya, anak. Tuh, ya. Ini animasi yang paling sederhana. Nah, ini kita lihat di sini di layer, di sini bagiannya, di sini new layer, di sini folder, menghapus layer. Lalu ini bagian nanti kita membuat animasinya. Ini hidden untuk tidak terlihat, ini untuk mengelok animasi layer itu, jadi tidak bisa digerak-gerak. Ya, kita bisa lihat. Nanti ini jadi setiap layer, saran Bapak, setiap layer itu satu objek. Misalnya kita manusia, kepala manusia lah. Objek kita adalah kepala manusia. Kepala manusia itu kalau bisa satu layer itu objeknya masing-masing. Misalnya mulut layer sendiri, kuping kanan layer sendiri, kuping kiri sendiri, kerangka kepala layer sendiri. Mata itu juga ada bagian beberapa objek. Apa saja? Pertama, alis mata, kedua, kelopak mata, ketiga, bola mata, dan sebagainya. Itu ya Nana. Jadi kalau saran Bapak, nanti kita selama project, ialah kita menggunakan banyak layer dan harus dikasih nama. Oke. Next, kita akan berikutnya adalah timeline properties. Timeline ini garis yang mengatur perputaran dari aplikasi atau game yang dibuat untuk memberikan action di setiap frame yang dibutuhkan. Maksudnya apa, Nana? Di sini di timeline ini timeline, ada layer, ada juga sih namanya kan ada 0, 5, 10, 15, 20, ada 1S dan sebagainya. Artinya apa? Ini ada frame yang lepas ini frame, yang sedangkan yang hitam ini keyframe. Keyframe. Sedangkan yang putih ini adalah insert frame, insert blank keyframe. Apa itu bedanya frame, keyframe dan sebagainya? Nanti kita akan dibahas di materi sebelumnya, berikutnya maksud Bapak. Nah, 1S ini adalah 1 second. 1 second itu masih di sini. Artinya ini frame. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya frame, bukan second. Berarti artinya kalau kita setting tadi 24 fps yang 24, berarti 24 frame sama dengan 1 detik. Ya. Nah, ini materi kita yang sederhana sekali tentang timeline, tentang interface. Ya, artinya cukup mudah. Semakin kekini aplikasinya, semakin interface-nya, resolusinya semakin baik dibandingkan yang aplikasi CS6 sebelumnya. CS6 misalnya ya, sama-sama baik tergantung kondisi laptop kalian. Oke, terima kasih atas perhatian kalian untuk menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.